Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Melanjutkan perenungan kita dari kitab Injil Yohanes. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Yohanes Pembaptis di dalam bacaan Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini untuk menyatakan terang kasih Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis telah memberikan teladan kepada kita sebagai saksi Tuhan yang setia di dalam pelayanannya. Walaupun pelayanannya begitu singkat untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah kita bisa menjadi saksi Tuhan yang setia? Dari teladan Yohanes Pembaptis kita dapat mempelajari 3 hal supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan yang setia. Pertama, kita harus mengenal diri kita sehingga kita tahu diri dan dapat menempatkan diri kita sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Ketika Yohanes ditanya tentang siapakah dirinya, maka dia mengatakan dengan jujur bahwa dia bukanlah Mesias. Dia bukan Elia dan dia bukan Nabi. Tetapi dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yohanes Pembaptis sadar bahwa dirinya mendapatkan anugerah Tuhan untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan. Ketika dia membaptis banyak orang yang datang ke tepi sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Karena dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah pembaptis yang sejati, yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia mengenal dirinya hanyalah sebagai alat yang dipakai Tuhan. Hanyalah seorang hamba yang harus taat kepada tuannya. Sehingga dia memiliki sikap yang rendah hati dan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menjauhkan dirinya dari sikap sombong dan memuliakan diri. Hal yang kedua, supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan yang setia yang kita pelajari, adalah kita harus setia menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan yang bersaksi memberitakan firman Tuhan seumur hidup kita. Saudara, Yohanes Pembaptis menyaksikan Tuhan Yesus secara langsung ketika Yesus datang kepadanya dan memintanya untuk dibaptis di sungai Yordan dalam menjalankan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes bersaksi dengan berseru kepada orang banyak, lihatlah anak Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan seruan itu orang banyak mengarahkan pandangan mereka bukan kepada Yohanes Pembaptis, tetapi kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat mereka, bukan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis telah melihat Yesus Kristus dan dia memberi kesaksian bahwa Yesus bukan cuma menghapus dosa manusia, tetapi dia bisa menghapus dosa manusia adalah karena dia inilah anak Allah. Di dalam Natal yang baru saja kita rayakan, Sang bayi Yesus yang lahir itu adalah firman yang menjadi manusia. Allah yang merelakan dirinya dibalut dengan darah dan daging. Dia bertumbuh dan diam di antara manusia ciptaannya, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Hal yang ketiga yang kita pelajari supaya kita menjadi saksi Tuhan yang setia adalah kita harus semakin mengenal Tuhan Yesus yang kita saksikan di dalam Injil keselamatan
Karena Dia yang telah menyelamatkan kita. Kita hanya memuliakan namanya. Yohanes Pembaptis mengenal Tuhan Yesus karena dia memegang firman Allah yang telah dinyatakan kepadanya. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis sangat mengenal siapakah Yesus Kristus, Juru Selamat, Anak Allah. Karena itu di dalam segala pikiran, perkataan, dan tindakannya, Yohanes Pembaptis memuliakan Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Bagaimanakah kehidupan kita sebagai anak Tuhan di dalam kesaksian kita bagi Tuhan sepanjang tahun 2021? Apakah kita sudah menjalankan panggilan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan yang setia seperti yang telah diteladankan Yohanes Pembaptis? Kiranya Tuhan menolong kita di dalam memasuki tahun 2022. Kita boleh semakin mengenal siapakah diri kita yang telah beroleh anugerah keselamatan yang begitu besar dari Tuhan. Dan kita menjadi setia di dalam panggilan kita untuk bersaksi dan memberitakan Injil Tuhan. Bahkan kita semakin mengenal dan memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh hidup dan pelayanan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di mata.